ada kaitannya dengan rangkaian senandung doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Artinya output ibadah yang sudah kita laksanakan selama bulan Rajab itu menjadi pengantar untuk lebih baik dan lebih banyak kita menggapai barokah dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Di dalam kitab Fadhilus Syuhur, Sya'ban itu kan hurufnya ada 5. Ada Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Huruf yang pertama adalah huruf Shin, dimaknai oleh pengersa Abah sebagai syukur. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang bercerita tentang syukur. Dan sudah banyak para ahli yang membicarakan masalah syukur dilihat dari berbagai sisi. Namun yang ingin saya sampaikan pada subuh kali ini adalah ternyata pengertian syukur menurut pengersa Abah dalam kitab Fadhilus Syuhur adalah ternyata kita harus mampu menerima apapun anugerah yang diberikan Allah kepada kita, mau sedikit atau banyak, mau baik ataupun mau yang tidak baik, mau yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Kalau kita mampu mewujudkannya dalam bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah ada dalam potongan surga di dunia. Mengapa demikian? Karena fakta di lapangan itu nampaknya agak sedikit berbeda. Perbedaan ini mungkin eh, apa namanya? Kira-kira salah menerjemahkan ungkapan syukur. Jadi begini, kita sering mendengar pengersa Abah menyampaikan begini. Kalau ingin kaya, laksanakan sholat duha. Tapi pada waktu sholat duha, jangan minta kaya. Itu kan terdengarnya aneh ya bagi kita. Bagi bagi yang baru mendengar. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala itu kan mengatakan begini, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku penuhi. Begitu. Hanya ternyata Abah menerangkan tentang makna syukur di dalam memaknai bulan Sya'ban ini adalah kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan kita adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang belum ada pada diri kita. Yang belum ada pada diri kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut Fadhilus Syuhur itu keliru yang begitu. Kewajiban kita adalah bersyukur dan mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Itu proyek gede gitu ya. Dasarnya cukup kuat. Dalam artian ini kan Abah tidak menerangkan sedetil ini gitu ya. Yang penting kan kita harus pandai-pandai untuk menggali. Kira-kira begini. Yang paling populer eh, mengungkapkan kata syukur itu adalah ayat yang ketujuh daripada surat Ibrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi konsepnya begitu di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin memperoleh nilai tambah dari amal yang kita lakukan, kita nggak usah minta gitu ya. Kita ini wajib bersyukur. Di dalam ayat 7 tadi itu ternyata kan apa ya, Allah Subhanahu wa taala begitu tegas, orang yang bersyukur itu akan ditambah. Dan akan ditambahnya itu bukan main-main, bukan rencana, bukan mudah-mudahan, tetapi kepastian. Kepastian itu dapat kita peroleh dari syiakul kalam, arah kalimatnya. Kalimatnya kan berbunyi la azi dan nakum. Asa katanya kan azida. Azida kan bertambah.
Kemudian pada kata itu ditambah dua huruf. Pertama huruf lam pada awalnya la azida. Setelah da itu sendiri tambah dengan nun pakai tasdid. Apabila satu kalimat ditambah di depannya pakai la, di belakangnya pakai nun pakai tasdid, itu namanya huruf taukid. Kalau dalam satu kalimat saja ada dua huruf taukid, itu menunjukkan kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti apa? Pasti dilihat kalimatnya. Kalau la azidan aku pasti ditambah begitu. Nah, jadi mungkin Abah sebagai mursyid melihat dari sudut pandang gitu ya. Maksudnya untuk diamalkan oleh kita. Jadi apabila kita berdoa ataupun apa ya menghaturkan ungkapan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jangan meminta yang belum ada. Tetapi wajib mensyukuri yang sudah ada. Dengan mensyukuri yang sudah ada itu sendiri, otomatis yang belum ada itu datang. Itu kira-kira begitu konsep Abah tuh. Menerjemahkan kata syukur pada bulan Syaban itu. Hanya yang tidak boleh kita abaikan adalah ternyata memang ungkapan syukur itu terkait dengan pemberi nikmat. Itu ya. Pemberi nikmat kan ada dua macam. Yang pertama pemberi nikmat hakiki, pemberi nikmat yang sebenarnya. Pemberi nikmat yang sebenarnya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri kita itu semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Tetapi kan untuk bisa memperolehnya tentu ada jembatan. Ada sebab, ada wasilah, kita melakukan sesuatu, kemudian kita bisa memperoleh barang itu. Kira-kira semacam itu. Nah, jadi mun'im hakiki, pemberi nikmat yang sebenarnya, yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagai mun'imnya mun'im wasili. Semacam begini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijadikan manusia. Kalau andai kata kita tidak dijadikan sebagai manusia, kita nggak bisa berkumpul pada subuh. Pada majelis yang mulia ini, majelis manakiban pada subuh. Kalau kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, bisa saja kita ini tidak akan bisa menikmati indahnya hidup beragama. Macam-macam gitu. Nah, ini maksud saya, pertama kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mun'im hakiki karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lahirnya kita ke dunia ini dengan sebab kedua orang tua kita. Pertama yang mengeluarkan yang melahirkan adalah ayah kandung kita sendiri. Itu ya, mengeluarkan sperma, dimasukkan ke dalam rahim, bergabung dengan ovum, terjadilah kita. Nah, kemudian ibu kita yang melahirkan. Ibu kita kan sebagai mun'im, pemberi nikmat juga. Karena apa? Karena kita lahirnya ke dunia dengan sebab demikian. Makanya kedua orang tua itu dikatakan sebagai mun'im wasili, pemberi nikmat antara, gitu ya. Dan jangan diabaikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Wa wassaynal insan biwalidayhi. Kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Memangnya kenapa? Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung begitu payah, begitu repot, begitu berat. Wa fisaluhu fi amain, bukan hanya mengandung. Pada saat melahirkan, kemudian mengurus anaknya yang baru dilahirkan itu sendiri sampai disapih pada usia 2 tahun. Apa yang harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan. Anishkur li wali walidayya. Semuanya agar bersyukur kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan hanya kepadaku, tapi juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sebagai mun'im hakiki, sementara kedua orang tua kita adalah sebagai mun'im wasili. Posisi mengabdi, posisi berbakti kepada kedua orang tua
itu ada satu derajat lebih rendah setelah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kitab Bertoriko pada TKN Ma'had Surya Laya Sirnarasa PPKN, Abah sudah begitu sangat apik itu ya. Bagaimana kita mampu mewujudkan ungkapan terima kasih bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kepada Mun'im Wasili. Karena begitu beratnya kedua orang tua kita banting tulang, mempertaruhkan nyawa sekalipun hanya untuk kita sebagai anak-anaknya. Makanya di situ dikatakan anishkuri wali wali itu sendiri, itu kita wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu sendiri ternyata diungkapkan dengan menggunakan metode kalau di dalam bertoriko. Dalam rangkaian paket sholat sunat selepas maghrib, kita kita diarahkan untuk melakukan sholat sunat birrul walidain. Mungkin bagi yang tidak membiasakan amalia semacam begini, itu akan terasa janggal. Memangnya kenapa? Karena ada ada hadis Nabi yang terkadang disalah artikan, yang terkenal sekali gitu ya. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Jika seorang manusia meninggal dunia, putus semua amalnya. Kecuali 3 yang tidak akan putus. Itu ya. Ternyata yang tidak akan putus itu adalah sodakotin jariyah. Sodako. Yang mengalir nilainya, pahalanya. Au ilmin yuntafa'ubi. Ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Dikatakan waladin solihin yad'ulah. Tidak ada kaitannya dengan seorang anak mendoakan orang tuanya, nggak ada kaitannya. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, apalagi sudah memperoleh hak talqin zikir, kita ini menjadi anak soleh. Setelah menjadi anak soleh, kemudian kita berdoa kepada siapa? Kepada Ibnu Adam. Kepada siapa saja yang meninggal dunia, tidak mesti kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau di masyarakat kita kan menerjemahkan hadis tersebut seakan-akan gitu ya, itu kita ini dianjurkan untuk berdoa kepada kedua orang tua berdasarkan hadis itu. Padahal nggak ada kaitannya sama sekali gitu. Waladin solihin, anak yang soleh yang berdoa kepada lahu. Lahu itu adalah manusia yang meninggal dunia. Begitu. Nah, tapi di dalam bertoriko ternyata kan ada nilai tambahnya gitu ya. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah birrul walidain. Sholat sunnah birrul walidain ternyata ditetapkan oleh mursyid kita, oleh guru agung kita dalam kaitannya paket daripada sholat sunnah selepas maghrib. Namun itu kan kaulnya kaul kodim, kaulnya kaul lama gitu ya. Itu kan di dalam ilmu fikih kan begitu ya, ada 2 pendapat kadang-kadang. Ada pendapat yang lama, kaul kodim, tetapi ternyata karena begitu berkembangnya persoalan hidup, itu ternyata banyak yang memunculkan kaul jadid. Di antaranya adalah sholat sunat birrul walidain. Begitu. Abah mengatakan apabila kita merasa rindu, kangen, pengen, ingat melulu kepada kedua orang tua kita gitu ya. Laksanakan sholat sunat birrul walidain. Tidak mesti selepas sholat maghrib. Kapan saja. Dan di mana saja kita ingat kepada kedua orang tua, berikan hadiah kepada mereka yang telah memberi. Yang begitu besar jasanya kepada kita. Nah, semacam begitu. Itu kan kaulnya kaul jadi. Begitu. Kalau jadi kan banyak ya. Kalau jadi yang maksud saya kalau jadi pada Toripo, pada TKN ini. Nah, itu harus kita cermati gitu ya. Untuk mengapa Abah sampai demikian? Itu untuk mengantisipasi gitu ya. Antisipasi semacam begini. Kalau ternyata memang apa sih orang itu bisa bahagia dengan melalui talqin zikir, itu kan dibuktikan oleh orang-orang yang pernah mengalami kasus gitu ya, mengalami kasus. Kedua orang tuanya sudah berpulang terlebih dahulu. Tiba-tiba sekali waktu dia bermimpi bahwa kedua orang tuanya itu terpuruk di negeri sana. Di alam sana terpuruk. Yang ujung-ujungnya lapor kepada penguasa Abah. Apa yang harus dilakukan? Sementara mereka kan sudah
apa sudah berpulang gitu. Kemudian Abah menyarankan, coba hubungi wakil talkin uh, mursyid sebelum pangarsa Abah. Abah menyebutkan sampai 3 orang, 3 orang. Kemudian ditambah dengan orang bukan orang komunitas yang lain. Ada yang bisa nggak menyelesaikan persoalan itu? Apa yang terjadi? Ternyata setelah dilakukan menghubungi mereka, itu ternyata memang tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan orang tua yang bersangkutan sedang terpuruk di alam sana. Nah, kemudian Abah menyarankan begini. Kalau begitu, silahkan datang ke Masjid Al-Barakah, Kota Bekasi pada waktu itu. Pas giliran yang mulia penguasa Abah itu memimpin acara manaqib di sana. Begitu datang, pada saat itu Abah mensyariatkan kaul jadid. Artinya pendapat yang baru. Karena apa? Karena kasusnya munculnya semacam begitu. Apa kaulnya? Bagi orang yang sudah berpulang, maka bisa dilakukan badal talqin. Semakin baru ke sini, ternyata bukan hanya orang yang sudah berpulang, gitu ya. Tetapi orang yang masih hidup pun bisa dilakukan badal talqin. Umpamanya kita, maaf, di antara kita ada yang pekerja majikan kita, termasuk non-muslim, ya, yang tidak beragama Islam, itu kata aman, itu hatinya mengharapkan. Makanya dilakukan badal talqin. Nah, itu kawannya kawan jadid, yang tidak boleh diabaikan. Pada waktu kemursidan Abah Ano, orang dewasa baru bisa ditalqin. Tapi begitu Abah menjadi apa ya penerus Abah Ano, ternyata anak-anak juga boleh. Seusia SD juga boleh ditalkin. Malah itu tak ubahnya seperti ASI diberikan kepada seorang anak. Daya imunnya itu akan lebih hebat, akan lebih kuat ketimbang menunggu dewasa baru ditalkin. Semacam begitu kira-kira. Nah, kan kasus ini kan akan lebih menarik bagi kita karena pernah sekali waktu kan Abah tahun 2016 ya. 2016 itu kan memimpin acara manaqib di Jogja Solo. Jogja Solo. Besok pagi akan memimpin acara manaqib di Jogja, malam harinya kan Abah ke Kota Gede, itu ke kuburan Raja-Raja Mataram gitu ya. Apa yang dilakukan oleh pengarsa Abah? Semula saya berpikir Abah hanya berziarah biasa-biasa saja gitu ke kuburan yang dilakukan oleh pengarsa Abah. Tapi Abah ternyata mendatangi kuburan-kuburan Raja Mataram yang sudah meninggal dunia kira-kira 200-an tahun yang lalu. Abah datangnya tiap kuburan. Kan bagi kita itu hal yang baru gitu ya. Apa yang dilakukan oleh pengarsa Abah? Ternyata Abah menalkin Raja-Raja Mataram yang sudah meninggal kira-kira 200-an tahun yang lalu. Ya karena hanya begitu kan yang kewenangan Abah mau begini mau begitu. Selesai ya, kembali ke tempat transit hotel kemudian ke keesokan harinya mana gitu. Malam harinya kan giliran di Masjid Ageng Kasunanan Surakarta di Solo. Nah, waktu itu. Nah, saya sempat karena saya sendiri diminta untuk menyampaikan hikmahnya dari hafal. Nah, kemudian apa yang terjadi? Itu kan sebelum apa? Sebelum acara manaqib dimulai kan Sunan Surakarta itu kan menyampaikan kata sambutan. Kata sambutannya sederhana. Kami menghaturkan terima kasih terutama kepada yang mulia pengarsa Abah Aus radhiyallahu anhu yang telah menalkin raja-raja Mataram yang berpulang 200-an tahun yang lalu. Mereka mengucapkan terima kasih dan sekarang hadir pada acara manakiban sekarang. Sampai segitunya. Ramah Allah. Dari situ, itu namanya kawal jadi. Jadi siapapun boleh melakukan itu. Dalam artian kalau memang ada yang patut untuk dibadalkan, badalkan. Gitu. Jadi sebagai itu pun sebagai bagian daripada ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih luas, gitu ungkapan syukur adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan jalan begitu luas dan lebar bagi kita untuk melakukan amal baik. Gitu ya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada subuh kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa lebih tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf dan mengamini doa paten yang mulia pengersa Abah sebagai mursyid kita. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengersa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.